saya berbicara mengenai clarity of the Bible, kejelasan Alkitab. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi, saudara. Saya masih ingat dulu waktu saya tinggal di Seattle. Seattle adalah kota hujan. Saya juga baru balik dari Bogor. Bogor juga kota hujan, saudara ya. Dan di sana saya baru sadar ternyata kemarau kalau di Bogor udah selesai. Hujannya deres banget begitu, saudara ya. Nah, saya masih ingat waktu saya masih di Seattle, saya punya mobil butut, saudara, untuk pergi ke gereja. Dan pada waktu itu saya masih ingat hujannya deres banget. Biasanya Seattle nggak pernah deres. Dan karena deres, itulah sebabnya saya nyalakan wiper saya yang biasanya untuk menghapus semua air hujan. Itu pada speed yang paling kenceng, saudara. Nah, waktu saya kena hujan itu, saya kencengkan dengan yang paling kenceng. Saya masih ingat tiba-tiba di tengah-tengah highway, itu wiper tiba-tiba karetnya mencelat, seret, hilang gitu, saudara. Wah, ini kacau, saudara. Dan itu hujan kenceng banget sehingga saya nggak bisa lihat. Apa yang terjadi, saudara? Saya tambah kencengkan, oh itu ternyata metal sama gelas, klodak, 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 klodak. Waduh, saya langsung minggir, saya coba bersihkan, nggak bisa. Saya akhirnya nyetir pelan-pelan, berusaha untuk melihat jalan sampai ke pom bensin untuk mengganti wiper itu. Kenapa saya ceritakan ini? Saudara, kalau saudara ada di dalam sebuah situasi, saudara tidak bisa melihat ke depan, saudara tidak bisa melihat arah. Saudara akan gak bisa melihat dengan jelas. Jelas, katakan sama-sama jelas. Jelas. Kenapa, saudara? Karena apa yang ada di depan Anda, saudara tidak bisa lihat. Itulah sebabnya kita membutuhkan clarity, kejelasan. Yang setuju katakan amin. Saya bisa gak pakai kacamata ini, maka saya gak bisa jelas melihat Anda. Karena tanpa kacamata ini, saya burem, ngelihat Anda burem. Itulah sebabnya saya perlu kacamata ini supaya saya bisa melihat dengan jelas. Clarity. Gak cuma hanya penglihatan, tetapi kalau misalnya saya telepon saudara dan kemudian signalnya jelek, atau misalnya saya WA call Anda yang sangat bergantung dengan wifi atau bergantung dengan signal internet, dan saya berusaha bicara sama Anda dan ternyata signalnya terputus-putus, maka ada masalah. Kenapa? Karena saya tidak bisa tahu apa yang saudara katakan dan saudara tidak bisa tahu apa yang saya katakan. Ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan selalu membuat kebingungan. Ketidakjelasan selalu membuat kefrustrasian. Ketidakjelasan akan selalu membawa kepada kerancuan. Halo, benar saudara ya? Kalau ada ketidakjelasan dalam komunikasi, maka akan ada kebingungan. Maunya apa? Kenapa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan jelas. Ketidakjelasan dalam pandangan dan penglihatan akan tidak memampukan Anda untuk pergi directionnya kemana. Ada kebingungan. Nah, di akhir-akhir ini banyak orang Kristen mengalami kebingungan rohani. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kejelasan rohani. Meskipun mereka sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, tetapi they don't have clarity. Mereka tidak mempunyai hal yang jelas untuk melihat masa depan. Mereka tidak bisa melihat jelas bagaimana fungsi keuangan mereka di dalam konteks hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat jelas bagaimana keluarga mereka dititipkan Tuhan dalam hidup mereka di dalam konteks hubungan mereka dengan Tuhan, di dalam konteks untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak jelas. Mereka pikir keuangan mereka adalah untuk mereka pikir keluarga mereka hanya untuk mereka, dan mereka pikir keselamatan itu hanya supaya mereka masuk surga. Ini ketidakjelasan. Itulah sebabnya hari ini saya mau berbicara mengenai clarity of the Bible. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang jelas. Katakan sama-sama jelas. Jelas. Amin saudara. Saudara mau supaya hidup saudara jelas? Amin saudara. Karena kalau saudara mengalami ketidakjelasan, maka saudara akan bingung. Maka saudara, berapa banyak kita rentan sekali, gampang sekali takut, gampang sekali khawatir. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kejelasan dalam hidup ini. Kalau saudara jelas, maka saudara akan tenang. Kalau saudara jelas, maka saudara akan punya damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Ya, saya menulis begini di sosial media untuk sinopsis bagi clarity of the Bible. Dikatakan begini, banyak orang enggan membaca Alkitab karena mitos bahwa Alkitab susah dimengerti oleh orang awam atau jemaat biasa. Itu mitos yang pertama. Saudara, memang ada mitos Alkitab itu susah dimengerti oleh orang awam. Saudara tahu awalnya dari mana? Awalnya di tahun 100 sampai 500 setelah Yesus naik ke surga, kekristenan menjadi agama yang sangat besar.
Sampai bahkan Kaisar Konstantin membuat kekristenan menjadi agama nasional. Dan Kaisar Tadeus membuat orang yang belum dibaptis, orang yang belum Kristen di Kekaisaran Romawi itu harus dibaptis. Sehingga kekristenan menjadi agama nasional. Bukan lagi berdasarkan Injil dan kasih, tetapi menjadi suatu kehilangan esensinya dan menjadi suatu tentang kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Sehingga raja pun harus tunduk kepada paus pada saat itu. Sehingga mulailah ada era tahun 500 sampai 1500 itu adalah era Middle Age, Medieval Time. Medieval Time itu abad pertengahan di mana abad kegelapan di dalam Eropa karena saat itu gereja sangat-sangat terlalu berkuasa. Nah, kenapa waktu itu Alkitab itu hanya ditulis di dalam dua bahasa yaitu Yunani dan Latin. Sehingga orang awam tidak ngerti. Yang bisa mengerti adalah orang-orang seperti clergy yaitu pastor, kardinal dan para paus. Itulah yang membacakan Alkitab. Sehingga mitos yang kedua, kalau tadi yang pertama susah dimengerti orang awam, mitos yang kedua adalah Alkitab hanya bisa dimengerti oleh hamba Tuhan atau kelompok tertentu yang sekolah Alkitab. Dan mereka menafsirkan Alkitab dan menafsirkan Alkitab. Penafsirannya dibuat sakral, sesakral Alkitab itu sendiri. Sehingga ada kerancuan juga karena penafsiran Alkitab oleh paus dan kardinal-kardinal ini menjadi doktrin yang sakral. Padahal itu penafsirannya belum tentu benar. Inilah yang terjadi. Sehingga mitos ini dibawa sampai mungkin saat ini ada beberapa orang memiliki pikiran-pikiran seperti ini. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Tahun 1517 ada seseorang yang bernama Martin Luther. Adalah seorang monk, itu biarawan, murid dari Santo Augustine. Yang mempelajari Augustinian version of Christianity. Yang belajar bahwa Augustine itu membawa kekristenan itu kepada Injil. Sehingga pada waktu itu dia memakukan 95 tesis di gereja Wittenberg di Jerman. Untuk protes terhadap gereja saat itu dan protes terhadap paus. Karena pada saat itu dia tidak percaya bahwa gereja untuk gereja kembali kepada esensinya yang mula-mula. Itulah sebabnya kita bicara tentang reformasi. Nah, reformasi itu saudara harus tahu. Kalau kita ngomong reform itu bukan hanya denominasi reform. Tetapi GBI, Gibeon pun itu reform. Kenapa? Karena kita percaya reformasi itu semangat yang kembali kepada Alkitab. Bukan denominasinya, bukan hanya teologinya. Tetapi kita kembali kepada Alkitab, kepada kemurnian Alkitab. Karena itu Santo Augustine berkata begini, Ecclesia semper reformanda est. Artinya sebuah gereja itu harus terus menjadi reform. Karena kalau kita sudah melenceng dari semangat reformasi, maka kita akan akhirnya menekankan hal-hal yang non-esensi. Sehingga tidak jelas. Saudara jelas ya? Itulah sebabnya, saudara, pada waktu itu Martin Luther menerjemahkan Alkitab yang dulunya hanya Yunani dan Latin, diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Sehingga bahkan ibu-ibu rumah tangga, pedagang, tukang kayu, tukang sepatu, mereka pun mempunyai akses terhadap Alkitab. Dan pada waktu itu printing press, tahun 1500 printing press, percetakan mulai digalakkan. Sehingga buku-buku Martin Luther, ada 2000 lebih buku teologi, itu disebarkan untuk massa. Sehingga mereka mulai mengerti arti kata-kata, arti dari Alkitab, arti yang dituliskan oleh buku Roma, dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan luar biasa sekali. Dan seterusnya John Calvin juga meneruskan. Dia menulis Institute of Christian Religion. Itu yang dinamakan Instituo. Sehingga itu seperti komentari book yang bisa ditaruh di dalam pocket. Sehingga petani pun bisa mengerti isi Alkitab itu untuk siapa dan apa aplikasinya untuk mereka. Sehingga Alkitab tidak lagi untuk kelompok tertentu. Tetapi Alkitab itu untuk semua kalangan. Amin saudara. Ini luar biasa sekali. Nah, saya juga ingin supaya saudara tahu ini bentuknya. Ya, ini ada beberapa foto di mana tulisan-tulisan Martin Luther. Dan kemudian Alkitab yang diterjemahkan di dalam bahasa Jerman. Dan ada satu tokoh lagi yang bernama William Tyndale. William Tyndale ini adalah seorang tokoh
yang meneruskan perjuangan Martin Luther, yaitu dia yakin bahwa jalan kepada Tuhan adalah melalui firman-Nya, sola scriptura, dan Alkitab. Dan John Fox melukiskan ada sebuah argumen terhadap seorang pendeta atau seorang pastor yang menghujat Tyndale. Dia bilang begini, lebih baik kita tanpa hukum Allah daripada tanpa hukum Paus. Dengan emosi yang meluap, Tyndale berkata, aku menantang Paus dan semua hukum-hukumnya. Jika Allah memberikan usia kepadaku sebelum banyak tahun, aku akan menyebabkan seorang anak yang membajak di sawah untuk tahu lebih banyak tentang Alkitab daripada Paus sendiri. Karena pada saat itu Alkitab itu masih eksklusif hanya untuk orang-orang elit khusus yang mengerti Alkitab. Sehingga mereka memanipulasi masyarakat dengan berkata ini kata Tuhan, ini kata Tuhan. Saudara masih ingat kalau sekarang zamannya juga kembali seperti itu ya. Banyak pendeta bilang ini kata Tuhan, ini kata Tuhan. Padahal belum tentu loh sesuai dengan firman Tuhan. Nah, William Tyndale melihat hal itu dan dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dan pada waktu itu saudara tahu resikonya apa? Dia ditangkap, dia mati dicekik dan dibakar saudara. Dan kata-kata terakhir, Lord open the King of England's eyes for the gospel. Tuhan buka mata Raja Inggris terhadap Injil Kristus. Setelah Tyndale meninggal, pekerjaannya diteruskan oleh 40 orang yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris sampai akhirnya menjadi King James Bible. Dan sejak itu mulailah pergerakan menerjemahkan Alkitab itu tersebar ke seluruh dunia. Sampai bahkan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab untuk saudara dan saya. Di Indonesia ada 4 macam terjemahan Alkitab. Dan saudara, Alkitab juga diterjemahkan dalam bahasa Batak Karo, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Madura, dalam bahasa Sunda. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa saudara sehingga saudara tidak lagi harus tergantung oleh hamba Tuhan seperti saya, tetapi saudara bisa membacanya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan untuk sejarah yang baru saya berikan. Amin. Ini luar biasa saudara. Itulah sebabnya saya berdoa supaya saudara sadar kalau Alkitab ini ada di tangan saudara hari ini. Perjuangannya ini perjalanannya panjang sekali. Saudara perlu apresiasi karena ini merupakan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa, ada banyak orang yang sudah berkorban supaya ini ada di tangan saudara. Amin. Nah itulah sebabnya di Ulangan 6-7 saudara perlu tahu. Kita baca sama-sama ya. Ini adalah kata-kata Musa kepada generasi berikutnya. Dan saya rasa ini merupakan kata-kata yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang terus pada hari ini haruslah engkau stop dulu. Dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya engkau perhatikan. Shall be on your heart. Artinya apa? Biarlah itu kau camkan di dalam hatimu. Ini perlu ada di dalam hatimu. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Stop dulu. Artinya firman Tuhan bisa dimengerti oleh anak-anak saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, saya berdoa kalau saudara adalah seorang orang tua yang punya anak-anak, make sure bukan hanya saudara yang dengerin khotbah atau saudara yang baca Alkitab, tetapi anak-anak saudara pun bisa membaca Alkitab. Di Christian household, di rumah saya, semua anak saya membaca Alkitab setiap malam. Bahkan kalau saya lupa atau saya capek, mereka yang tanya, Dad, Bible? Kalau mamanya nggak ada, Dad, are you gonna read me the Bible? Itu si Jane selalu bawa Bible-nya. Oke, kita sama-sama read the Bible. Saudara, anak-anak itu perlu diajar dari kecil. Makanya saya sangat bangga kalau saudara pergi ke atas di tempat anak-anak saudara. Mereka diajarin untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Saya kadang-kadang sedih kalau ngelihat gereja hanya memberikan entertainment kepada anak-anak. Mereka tidak mengajar tentang Alkitab, tentang Injil, tentang Yesus. Di sini dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kepada anak-anakmu. Amin saudara. Itulah sebabnya kami sangat memperhatikan setiap segmen dari setiap umur anak-anak kita. Dari batita, balita, SD, SMP, SMA sampai college. Kita semua ada pelayanan pemuritan untuk mereka semua. Itulah sebabnya kalau saya melihat di ruang bayi, saya sangat apresiasi terhadap semua mama-mama yang bawa bayi. Karena sebenarnya lebih mudah untuk mereka mungkin gak ke gereja.
Tetapi saudara tahu waktu saudara bawa satu keluarga untuk pergi ke gereja meskipun susah, saudara sedang memberikan sebuah value bahwa Tuhan adalah yang tidak bisa dinegosiasi dalam keluarga saudara. Culture keluarga saudara sangat mengutamakan Tuhan. Sehingga nanti kalau anak-anak Anda melihat dan anak-anak Anda menjadi besar, mereka melihat orang tuanya sangat menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Nanti kalau mereka cari pacar, mereka cari orang yang mau mereka nikahi, mereka tidak akan mau menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Amin saudara. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak saudara. Dan lihat, dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan membicarakannya apabila engkau, ayo sama-sama. Engkau duduk di rumahmu, koma semuanya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat, ini merupakan lifestyle. Lagi duduk bicara firman. Sedang dalam perjalanan bicara firman. Sedang tidur-tiduran bicara firman. Waktu bangun bicara firman. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ada yang bilang, Pak, kalau orang tua ini zaman sekarang, itu kalau misalnya anaknya nggak bisa main piano, bingung kedandapan. Tapi kalau nggak ngerti Alkitab, nggak penting gitu saudara ya. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara mempunyai kacamata yang seperti itu, maka saudara berpikir bahwa hal-hal yang dunia itu lebih penting daripada firman Tuhan. Anak saudara nanti kalau sudah umur 14-15 baru kerasa saudara. Banyak orang tua yang mengeluh kepada saya, kenapa anaknya sekarang teenager memberontak semua. Saya tanya, dari kecil tahu tentang firman Tuhan enggak? Oh, taunya gadget, taunya entertainment, taunya sekolah. Saudara, sekolah menjadikan pintar, tetapi Alkitab menjadikan anak-anak Anda berhikmat, mempunyai wisdom, mempunyai value yang berbeda dengan dunia. Amin, saudara. Itulah sebabnya hari ini saya mau memberikan nasihat kepada kita semua. Ini kejelasan Alkitab. Alkitab menjelaskan kepada kita untuk bisa mendidik anak-anak saudara. Nah, saudara, mungkin saudara pikir begini, iya pastor, saya mau sih, tapi saya nggak ngerti. Saya ini bukan orang pinter. Saya ini hanya orang ibu rumah tangga. Saya ini hanya pedagang. Saya ini hanya orang sederhana. Kalau baca Alkitab tuh banyak yang nggak ngerti. Nah, disinilah hari ini saya akan jelaskan kepada saudara. Ada beberapa cara untuk membuat saudara semakin mengerti dan jelas mengenai Alkitab. Jadi jangan hanya saudara senang dengar khotbah. Puji Tuhan kalau saudara senang khotbah Injil, saudara dengar. Tetapi saudara perlu belajar untuk baca sendiri. Nah, apa yang dikatakan Daud? Daud berkata di Mazmur 119 ayat 144. Dikatakan begini. Daud bilang begini. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Yang kuning kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Saudara, Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang. Dan bahkan pasal yang terpanjang yang ada di Alkitab. Saudara cek aja sendiri. Dan Mazmur 119 berkata mengenai bagaimana Daud mengasihi firman Tuhan. Dan ayat 144 berkata, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, ini ada sesuatu yang menarik karena ternyata Daud minta kepada Tuhan, bukan dia mengerti sendiri, tetapi dia minta, siapa yang diminta Daud untuk membuat dia mengerti? Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita mengerti? Tuhan. Firman Tuhan berkata, buatlah aku mengerti. Jadi kalau saudara tahu ini adalah bukunya Tuhan, maka kalau saudara nggak ngerti, saudara tanya dan minta sama Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya saya ajak saudara untuk baca. Sebelum baca saudara berdoa. Tuhan, aku mau baca firman, biarlah engkau ajar aku untuk bisa mengerti firman-Mu. Nah, kalau saudara perhatikan, Wayne Grudem, salah seorang theologian berkata begini, the clarity of the scripture, yaitu kejelasan Alkitab, itu artinya Alkitab ditulis sedemikian rupa bahwa pengajarannya itu dapat dimengerti oleh semua orang yang membacanya, yang bergantung sama pertolongan Tuhan. Jadi kalau saudara mau baca firman, gak bisa pakai hikmat manusia. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara baca firman Tuhan gak bisa pakai caramu sendiri. Nanti saudara akan sesat. Tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan. Nanti saya berikan sedikit tips untuk membaca. Nah, saudara tahu itulah sebabnya Santo Agustin bilang begini. Siapa bilang
anak-anak nggak ngerti. Siapa bilang orang sederhana nggak ngerti? Santo Agustin memberikan pepatah bahwa firman Tuhan itu seperti kolam, di mana anak-anak bisa main di dalam kolam itu dan tidak tenggelam. Tetapi kalau gajah mau nyemplung di dalam kolam itu dan gajahnya bisa tenggelam. Artinya apa? Kalau orang sederhana tanpa pendidikan, mereka pun kalau baca Alkitab, mereka bisa mengerti Alkitab dengan jelas. Tetapi kalau ada orang S2, S3, S4, S5, ya nggak tahu ya saudara ya, sampai teler begitu saudara ya. Dan mereka mau belajar Alkitab, maka Alkitab itu juga lebih dari cukup untuk memberikan perenungan kepada mereka sangat dalam. Alkitab itu jelas dan Alkitab itu sangat dalam. Berapa banyak saudara pernah baca ayat yang sama dan saudara mendapatkan beberapa hal yang berbeda dan itu tidak sesat dan semuanya kembali kepada Kristus. Pernah saudara? Ada yang begitu? Bisa angkat tangan? Ada? Oh ada ya. Oh ternyata banyak. Wah luar biasa. Jadi ternyata Alkitab itu tidak bisa saudara katakan Yohanes 1 ayat 1 itu ya sudah begitu. Enggak saudara. Waktu saudara baca, wow ternyata luar biasa sekali. Nah inilah sebabnya Yohanes 14 ayat 26 berkata apa? Siapa yang menolong saudara? Yaitu Roh Kudus. Tadi kita sudah baca pada waktu Novi memberikan beberapa ayat. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow ini luar biasa saudara. Jadi Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan apa yang kita sudah alami, dengar dan baca saudara. Jadi saudara banyak orang bilang begini. Yang penting pokoknya jadi orang Kristen tuh ngalami Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itu bisa basi. Kenapa? Itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Oh yang penting dengerin khotbah. Kadang-kadang saudara saya kalau lihat datang ke Gibeon aja dengerin khotbah kadang-kadang terlelap di dalam hadirat Tuhan. Gitu saudara ya, sampai disenggol sama si istrinya. Oh ya. Atau kalau enggak saudara kelihatannya amin tekluk tapi saudara ya. Dari belakang kelihatannya amin. Tapi aminnya agak kebanter. Nah gitu saudara ya. Repot saudara ya, kadang-kadang kita itu dengerin khotbah aja belum tentu 1 minggu sekali. Bagaimana saudara bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Nah kita perlu baca. Nah orang gini. Firman Tuhan tadi bilang apa? Firman Tuhan tadi bilang, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah murid-muridnya sudah pernah ketemu sama Yesus. Mengingatkan, saudara ingat. Pernah ya misalnya kalau misalnya saya ketemu sama orang, terus bilang, weh Pastor Michael, halo apa kabar? Saya bilang, halo apa kabar? Ketemu di mana ya? Saya nggak tahu. Terus dia bilang, oh lupa, tapi saya kenal Pastor Michael. Iya di mana ya ketemunya? Di mana ya? Oh di Instagram. Yo gak pernah ketemu di Instagram gitu saudara ya. Gak pernah ketemu gitu ya. Gimana gitu. Jadi dia pikir dia pernah ketemu saya dan seakan-akan kenal. Oh ya ada Ibu Novi ya, anaknya Jen itu lucu sekali. Gak pernah ketemu saudara. Tapi gara-gara stalking Instagram jadi tahu tentang keluarga saya. Tapi dia tidak pernah ketemu saya. Itu karena sekarang punya sosial media gitu. Luar biasa. Nah tapi tidak pernah ketemu itu belum tentu bisa ingat. Saya nggak bisa ingat, saya nggak pernah ketemu dia. Tapi kalau ketemu sama saya, teman saya, ada orang, Pastor Michael, halo apa kabar? Saya yang waktu itu di Bandung. Kapan ya di Bandung? Waktu ada acara ini, yang bicara ini, Pastor Michael waktu itu jadi MC, atau Pastor Michael waktu itu khotbahnya ini. Saya langsung, apa yang terjadi? Saya buka arsip saya di kepala. Oh iya, wah kamu kurusan ya. Iya Pastor Michael sekarang rambutnya juga numbuh ya. Waduh ya senang puji Tuhan gitu saudara ya. Ya, wah yang dibilang kamu kurusan. Oh iya diet gitu saudara ya, diet keto gitu atau gimana ya. Pokoknya pernah ketemu maka saudara bisa ingat. Nah gimana saudara bisa diingatkan? Lah wong kamu gak pernah bocor, yang kamu ingat apa? Halo? Kita gak akan bisa ingat kalau kita tidak pernah baca. Tugas Roh Kudus bukan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan membacakan kamu akan semua yang telah dikatakan Yesus kepadamu. Enggak kan? Mengingatkan. Katakan sama-sama, mengingatkan. Saudara gak akan bisa ingat kalau tidak pernah baca. Yang setuju katakan amin.
tugas membacakan adalah Alkitab karaoke. Nah itu ya saudara. Ya itu membacakan. Saudara mungkin saking malesnya punya ini. Ya ini itu sebabnya saudara sudah perlu punya ini ya. Ini buku Alkitab sepanjang tahun. Saudara baca ini, saudara dapat Torah, Nefim, Ketuvim, Injil, dan juga ada Mazmurnya dan Amsalnya ya saudara ya. Nah tapi kalau saudara baca Alkitab, aplikasi Alkitab karaoke saudara dengar, wah luar biasa. Tapi jangan tidur, oke? Waktu ada yang bilang, pastor luar biasa. Kenapa? Alkitab karaoke ini memang obat tidur yang manjur, dia bilang gitu. Saya tiap kali dengar langsung talk chair, saya langsung tidur pastor. Bangun-bangun sudah 50 pasal, saya sudah selesai 50 pasal saudara. Loh ya saudara bilang, lego aku pastor sudah 50 pasal satu malam. Tak teruskan aja terus gitu saudara ya. Nggak bisa saudara, saudara harus membacanya. Itulah sebabnya saudara nggak akan ingat. Oh tapi masuk alam bawah sadar pastor, bener tak? Nggak bisa saudara. Ya, Jangan rely, saudara dengerin Alkitab dibacakan kepada saudara dan saudara tidur. Saudara perlu membacanya. Saudara, saya mau kasih tahu ya saudara. Saudara waktu saudara mulai membaca dan mendengarkan Alkitab, kadang-kadang ada di dalam hidupmu, ada situasi-situasi hidupmu, saudara sangat membutuhkan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan apa yang pernah kamu baca. Seperti tadi aja, Roma 8 ayat 28. Saudara suka lupa tuh. Kalau sudah penagih hutang datang. Kalau saudara sudah tiba-tiba divonis dokter. Saudara tiba-tiba sakit atau berantem sama istri. Atau berantem sama suami. Anak saudara mungkin kok nakal dan yang lain-lain. Saudara bohat. Saudara bingung apa yang harus saudara lakukan. Tapi saudara ingat, tiba-tiba diingatkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mazmur 23 aja. Sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Waduh, Tuhan terima kasih Tuhan. Sekalipun bunga bakung di padang, yang hari ini ada tetapi besok tidak ada. Warnanya jauh lebih bagus dari jubahnya Salomo. Bukankah kamu lebih berharga daripada bunga bakung? Waduh. Tiba-tiba saudara ingat, waktu saudara galau. Waktu saudara sedang baper. Waktu saudara sedang stres. Tiba-tiba saudara ingat hal itu. Itulah fungsinya firman Tuhan. Roh Kudus mau bekerja dalam hidup saudara. Dia butuh firman-firman yang saudara baca. Seperti komputer kalau nggak diisi software apapun. Komputermu meskipun itu quadruple apa itu? Quad core. Berapa bukan Pentium. Sekarang udah nggak ada Pentium. Intel berapa gigahertz saya nggak tahu lah. Saudara. Tapi nggak ada gunanya kalau nggak ada softwarenya. Betul saudara? Begitu juga hati saudara dan otak saudara. Roh Kudus mau ngingetin apa? Mau ngingetin masa lalu, Tuhan baik. Iya, tapi materinya kurang saudara. Materinya perlu baca Alkitab. Yang setuju katakan amin? Itulah sebabnya saya berdoa supaya saudara semakin cinta akan firman Tuhan. Nah, 1 Korintus 2 ayat 11-16 kita akan baca for the rest. Saya cuma punya waktu kira-kira 16 menit lagi. Dikatakan begini. Melalui ini saudara saya memberikan tip kepada saudara untuk supaya saudara tahu Roh Kudus itu menolong saudara dalam hal apa aja. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Katakan sama-sama tahu. Tahu. Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu. Katakan sama-sama tahu. Tahu. Amin. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Di dalam roh manusia nggak ada yang tahu. Di dalam roh Allah, selain roh Allah, hanya roh Allah yang tahu. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu. Katakan sama-sama tahu. Tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kata tahu, ada 3 kata tahu di sini ya. Ya, kalau saudara perhatikan. Nah ini, saya iya, tahu. Oke. Jadi kalau saudara lihat, tahu di sini ada pakai 2 kata. Yang pertama adalah ginosko. Ginosko itu artinya know, intim. Intim dalam hubungan untuk mengenal lebih dalam lagi. Tahu yang kedua adalah oido. To comprehend, mengerti dan mengapresiasi. Saudara, untuk saudara mengapresiasi sesuatu, saudara perlu tahu nilainya. Betul ya saudara? Kalau saudara ingin tahu nilai sebuah berlian, sekeping berlian, saudara harus tahu 4C. Yaitu
cut-nya, ya kan? Cut color-nya, clarity-nya, dan karatnya. Wah, ini berlian ciamik. Kok bisa ngomong ciamik? Kok bisa ngomong bagus? Karena saudara tahu nilainya. Saudara pernah nggak pergi ke art gallery? Ada orang yang tanya sama saya, Pastor kalau saya lihat story-nya Pastor pas lagi ke luar negeri, senangnya ke museum ya? Iya. Saya senang kalau pas lagi di depan lukisan, saya bisa lama di sana, saya bisa mengagumi lukisan itu. Ada orang, Pastor ini gendeng, lapo di depan lukisan terus mari gitu mantu-mantu gitu saudara ya. Saya ingin berusaha untuk mencari ini apa yang dipikiran sang penulis, bukan penulis, pelukis. Dan warnanya, stroke-nya gitu ya. Tapi ya saya nggak sampai berjam-jam. Ada orang yang berjam-jam, terus udah gitu bisa ketawa-ketawa sendiri sambil geleng-geleng kepala. Nah itu lebih gendeng lagi saudara ya. Wah luar biasa saudara ya. Itu kayak begitu. Kenapa kok dia bisa begitu? Karena dia mengapresiasi, mengerti, dan mengenali bentuk dari artwork yang ada di depannya dia. Saudara tahu waktu saudara baca firman Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa sang firman itu sendiri yaitu Tuhan. Itu sedang berusaha, berbicara kepada Anda, berkomunikasi melalui tulisan-tulisan Alkitab. Untuk menyatakan hatinya, untuk menyatakan Yesus Kristus cintanya kepada saudara. Dan saudara mulai mengerti dan mengapresiasi, kalau saudara perhatikan dari zaman Nuh, dari zaman Adam dan Hawa, rencana penebusan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah. Dan itu semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Inilah yang membuat saya kadang-kadang tanya sama staf saya kalau di kantor. Saya tiba-tiba bisa di kantor itu sambil gebrak-gebrak meja. Bukan marah saudara. Tapi luar biasa. Saya masih ingat saya waktu masih SMP pergi ke retret. Saya satu kamar sama guru agama saya. Waduh saya merasa tersiksa sekali. Kenapa aku satu kamar sama guru agamaku gitu ya saudara. Terus habis itu guru agama saya itu pagi-pagi jam 5 pagi saya lagi liar-liar bangun gitu ya. Saya lihat kok tiba-tiba saya dengar gini. Ono sing pilek tahu apa sih gitu saudara. Saya bangun gitu. Saudara tahu guru agama saya lagi baca Alkitab. Baca sambil ngusep-ngusep matanya dia nangis saudara. Wow. Saya bilang ini lapo gitu. Saya bilang Pak lagi baca apa Pak? Alkitab. Oh mana Pak ayatnya? Terus saya dikasih tahu. Terus saya baca. Aku kok gak ngerti apa-apa ya saudara. Ya karena belum mengerti semuanya ini. Tapi dia bisa menangis. Kenapa? Karena dia kenal Yesus, tahu dan mengerti apa yang Tuhan mau untuk dia ingin menyelamatkan kita yang berdosa, mengapresiasi semua apa yang dituliskan oleh Tuhan kepada kita. Nah ini loh saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus akan menolong kita untuk mampu mengerti, mengapresiasi, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini adalah apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Nah itulah sebabnya Mazmur 119. Saya kembali ke Mazmur 119 ayat 130. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bila tersingkap. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Bila tersingkap. Firman-firmanmu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah saudara justru kalau saudara itu merasa saudara membutuhkan hikmat, saudara perlu baca firman Tuhan. Sehingga saudara memiliki pengertian. Jadi dikatakan apa? Bila tersingkap. Jadi bisa saja tertutup dan tidak tersingkap. Kalau tertutup dan tidak tersingkap itu tidak akan mengubahkan apa-apa. Tetapi saat saudara baca Alkitab dan itu tersingkap, itu akan memberi terang dan memberi pengertian. Sehingga saudara yang tidak tahu apa yang harus saudara lakukan memiliki kejelasan. Saudara tidak bingung, saudara tidak rancu, tetapi saudara jelas. Saudara di dalam hidup ini penuh dengan masalah. Dan kadang-kadang yang saudara butuhkan adalah hikmat dari Tuhan yang secuil aja. Saudara bisa mengerti, oh ternyata saya tahu, saya perlu rest di dalam kedaulatannya Tuhan. Saudara, saya di dalam bisnis saya cukup pusing saudara. Karena apa yang terjadi trade war antara China dengan Amerika. Tetapi di tengah-tengah kebingungan saya bergantung sama firman Tuhan. Bergantung sama janji Tuhan. Sehingga saya bisa rest di dalam setiap masalah yang saya hadapi. Saudara. Nah, dikatakan Yohanes 8 ayat 32. You will know. Kata-katanya dipakai lagi, ginosko.
You will know the truth. Kamu akan mengenal kebenaran. And the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, saya mau kasih tahu. Kebenaran yang saudara tidak tahu dan tidak hidupi tidak akan bisa mampu memerdekakan saudara. Kebenaran tidak memerdekakan. Tetapi kebenaran yang diketahui, dikenal, dan dihidupi pasti memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara, ini loh, maksudnya ini loh. Mungkin saudara bingung, apa maksudnya? Saudara punya Alkitab, Alkitabmu bisa 10 terjemahan. Saudara punya gadget saudara full aplikasi Alkitab. Tapi gak pernah bocor. Percuma. Tidak akan memerdekakan saudara. Tetapi kalau saudara mengetahui, mengenal, menghidupi, pasti akan memerdekakan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara mengerti ya hal itu ya. Terus, saya hampir selesai. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani, interpreting spiritual truth. Kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ini yang terakhir. Saudara, waktu saudara baca Alkitab, saudara perlu mengerti prinsip menafsirkan Alkitab. Itulah sebabnya saya akan berikan, of course ini hanya yang paling basic. Karena hal yang paling basic ini sebenarnya adalah beberapa SKS di sekolah Alkitab. Tapi kan saya sudah janji sama saudara. Saudara pasti akan bisa membaca Alkitab dengan mudah. Ini ya, Roh Kudus akan menuntun kita dalam menafsirkan kebenaran Alkitab. Ada beberapa prinsip untuk membaca Alkitab. Ya, ini prinsip hermeneutika. Ya, saya akan bacakan secara cepat. Nanti saya akan jelaskan. Saya nggak punya waktu untuk memberikan contoh. Tetapi nanti saudara dengar sendiri. Di rumah bisa diulang lagi karena YouTube-nya akan muncul nanti hari Selasa ya saudara ya. Yang pertama adalah Alkitab harus ditafsirkan secara harafiah dengan makna sederhana. Maksudnya apa? Karena sekarang ada zaman di mana ada ilmu gatuk-gatukno gitu saudara ya. Alkitab ditafsirkan dengan macam-macam. Wah, kiasannya begini, kiasannya begitu. Belum tentu saudara. Kecuali memang benar-benar Alkitab itu perikopnya yang dipelajari berupa simbolik atau menggunakan kata kiasan. Tetapi kita perlu tahu. Yang kedua, ini menjelaskan yang pertama. Ayat Alkitab ditafsirkan menurut konteksnya. Katakan sama-sama konteks. Konteks. Kadang-kadang seperti tadi, Novi menjelaskan Yohanes 12 sampai Yohanes 16 itu berbicara mengenai kata-kata Yesus yang terakhir sebelum dia ditangkap. Itu ada konteksnya. Konteks, kalau saudara hanya baca ayat di luar konteks, maka disitulah terjadi kesesatan. Karena tanpa konteks saudara nggak tahu. Konteks ini maksudnya apa? Apa yang dimaksud bagi penulis pesan ini aslinya pertama kali waktu dia menulis untuk pendengarnya. Apa maksudnya? Kemudian melalui konteks tersebut, apa prinsipnya? Tujuannya itu dia menulis apa? Oh, supaya kita nggak khawatir, tetapi kita percaya akan rencana penebusan Allah. Oh, supaya kita itu percaya kepada kuasa salib Kristus. Itu adalah intinya, prinsipnya apa? Dan kemudian bagaimana saya mengaplikasikan prinsip itu dalam kehidupan saya. Itu adalah konteks. Kemudian selain konteksnya adalah sejarahnya. Itulah sebabnya kalau saudara dengar khotbah saya selalu saya kasih konteks, saya kasih sejarahnya. Dan kemudian saya kasih tata bahasa aslinya. Oh, mungkin saudara bilang, lah kalau gitu kan berarti Alkitab saya kurang. Betul saudara. Kalau saudara mau di online banyak. Tapi make sure saudara nggak bukanya di Saksi Yehova gitu ya saudara ya. Tetapi saudara make sure ada komentari-komentari yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga ini penting, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Alkitab tidak akan pernah bertentangan dan berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Ada ayat yang menjelaskan kalau dipakai di luar konteks bisa seakan-akan kontradiksi. Tetapi kalau dilihat konteksnya ternyata itu saling mendukung. Biarlah kalau saudara bingung tentang ayat 1, saudara pakai ayat-ayat yang lain untuk mencari tahu apa maksudnya ayat tersebut. Kalau saudara perhatikan setiap ayat itu ada footnote-nya. Footnote-nya itu menunjukkan ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang hal tersebut. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan kepada saudara beberapa contoh, tetapi gampang. Intinya cuma ini loh. Menjadi kesatuan mahakarya, satu tema sentral. Rencana penebusan Tuhan bagi umat manusia tanpa kontradiksi.
dan biasanya selalu menuju kepada Yesus Kristus. Itu mudah, konteksnya gimana, sejarahnya gimana, tata bahasanya seperti apa. Pasti akan ada hubungannya dengan rencana penebusan Tuhan bagi umat manusia. Dan selalu mengacu dan mengarah kepada Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya kalau saudara baca apapun, kalau saudara mempunyai mindset ini, tiba-tiba saudara akan bisa mengerti Alkitab jauh lebih baik. Ada yang tanya sama saya, bagaimana dengan pacaran? Di Alkitab gak ada kata-kata pacaran. Bagaimana dengan sosial media? Dulu kan Alkitab Friendster aja gak sampai zaman Alkitab Pak. Gitu saudara. Sekarang udah Facebook, Instagram dan yang lain-lain, Pinterest dan yang lain-lain. Gimana dengan nonton? Gimana? Loh di Alkitab ada anggur Pak, tapi gimana dengan whisky dan vodka? Wah tanyanya keren ini tanyanya. Whisky dan vodka ditanyakan saudara ya. Bagaimana dengan bir Pak? Waduh, ada yang nawarin saya, oh ini birnya 16% loh Pak, luar biasa ini. Boleh nggak saya minum gitu. Nah saudara, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Gimana dengan ngerokok? Oh bukan ngerokok lagi Pak, sekarang vaping. Wah, bukan hanya vaping, IQOS. Waduh, pendetanya tahu loh saudara ya. IQOS, tahu nggak? Nggak tahu. Waduh, kalah gaul sama saya Pak. Gitu saudara ya. Gimana dengan begitu? Wah banyak ya saudara. Saudara, ini semua memang adalah hal-hal yang tidak pernah dibahas Alkitab. Itulah sebabnya kita perlu tahu nilainya. Nah, saya ingin memberikan kepada saudara pada saat saudara baca Alkitab dan saudara mendapatkan prinsip. Dan saudara mau aplikasikan dalam hidup saudara. Mengenai pacaran, mengenai ngerokok, mengenai vaping, mengenai IQOS, mengenai sosial media dan yang lain-lain. Oke saudara? Are you ready? Cuman 3 aja. Apakah itu memuliakan Kristus? Apakah itu menjadi batu sandungan? Apakah itu menjadi kesaksian yang baik? Kadang-kadang dalam hidup kita, itu belum tentu berguna. Tapi karena kita sudah merdeka, oh aku kan sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat, tenang aja. Pasti aku bisa, tidak apa-apa, Tuhan pasti mengampuni. Iya, tetapi di dalam hidup saudara, kalau saudara adalah orang yang diselamatkan, saudara pasti hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saya pun ikutin. Ada orang yang sampai komplain tentang jeans saya. Waktu itu saya pakai jeans sobek-sobek gitu saudara ya. Pastor jangan pakai jeans sobek-sobek pas lagi khotbah, kurang memberikan kesaksian dan menjadi batu sandungan. Nanti pastor masuk ke gitu saudara ya. Makanya saya nurut, oke deh saya tak pakai ini. Saudara, kenapa maksudnya saya pakai sobek-sobek? Supaya kenapa saya nggak pakai jas lengkap gitu saudara. Nanti lama-lama, oh ya jadi pakai jas lengkap taksido sekalian aja saudara ya. Supaya terhormat begitu saudara. Bukan seperti itu. Saya ingin mengajarkan kepada jemaat bahwa saya dengan saudara itu tidak ada bedanya. Sama. Saudara, kenapa saudara lihat saya suka mengekspos kelemahan saya? Saudara tahu, semua pahlawan-pahlawan di Alkitab itu sebenarnya bukan orang sempurna. Mereka semua orang yang tidak sempurna. Pada saat kita baca Alkitab, jangan kita berusaha jadi Daud, jangan berusaha jadi Yusuf. Saudara, semua itu flaw. Semua itu berusaha jadi Nuh. Kan khotbah-khotbah lama bilang gitu kan. Kita harus jadi seperti Nuh. Wah, dipilih Tuhan oleh karena kesalehannya. Yeah right. Di akhir hidupnya Nuh juga kacau. Gitu saudara. Jadi apa yang menjadi inti dari semuanya ini? Bahwa Tuhan masih pilih orang yang berdosa dan tidak sempurna seperti saudara dan saya. Tuhan masih mengasihi dan rencana penebusannya dari dulu sampai sekarang melalui Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dan saudara dan saya ada di tempat ini hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa di dalam setiap hidup saudara, saudara dan saya itu dipilih Tuhan karena anugerahnya. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Masih ingat cerita tentang 2 orang di Emmaus yang lari dari Yerusalem pergi ke kota yang tidak ada artinya. Tiba-tiba Yesus nimbrung sama mereka. Tapi mata mereka gak bisa lihat Yesus. Dan mereka ngobrol-ngobrol, Yesus kasih umpan. Ada apa sih? Loh kamu gak tahu? Yesus itu loh, nabi si nabi. Oh, ada turun. Dulu pertamanya Mesias, tapi sekarang udah nabi. Mati, wah gak main. Dan kemudian Yesus menerangkan tentang dirinya melalui kitab-kitab suci. Nefim, Torah, Nefim, Ketuvim. Dan waktu itu dia duduk, dia pecah-pecahkan roti. Dan mereka lihat, loh ini Yesus. Dan dia lenyap. Lalu mereka ngomong gini, ayat 32 di Lukas 24. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Wow. Saudara, mereka baru sadar. Saya punya message untuk kita. Kita orang GBI ya. Kita kadang-kadang suka hal-hal yang karismatik. Sing merinding-merinding gitu seneng. Dia bilang, wah hari ini hadirat Tuhannya luar biasa. Oh ya, kon kroso. Iya aku kroso. Ya apa tahu nih kroso? Merinding. Luar biasa. Aku sampai nangis berkaca-kaca waktu kita nyanyikan ini. Wah, worship leader ngangkat. Wah, itu kata-kata itu kan. Ya kan? Worship leader ngangkat gitu kan. Dengar gitu ya. Saudara kalau mau merinding enggak usah ke gereja. Malam-malam jam 2 malam jalan di Kembang Kuning. Merinding saudara. Ya saudara dengerin David Foster, Disney, ada beberapa biolanya itu bikin saudara merinding. Merinding itu belum tentu, itu subjektif saudara. Dengarkan di sini. Mereka hatinya berkobar-kobar, tidak ada kata-kata merinding. Bahkan waktu Yesus sama-sama mereka berjam-jam, mereka gak kerasa. Saudara, hadirat Tuhan bersama dengan kita itu belum tentu kadang-kadang dirasakan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul gak saudara? Tetapi lihat. Di sini saudara lihat. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Waktu Yesus menerangkan dirinya sendiri melalui kitab suci. Di situ hati kita berkobar-kobar. Saudara tahu, kuncinya untuk kita on fire sama Tuhan. Itu bukan revival meeting, keret-ret. Bukan saudara didoakan sampai ngeblak, kejet-kejet. Bukan saudara. Waktu saudara melihat Yesus menerangkan. Waktu saudara melihat Yesus di dalam semua ayat-ayat Alkitab. Wow. Dan saudara sadar siapa saudara. Betapa kecilnya dan tidak berharga. Tetapi Tuhan menganggap engkau yang tidak berharga sangat berharga. Waktu Tuhan melihat engkau yang berdosa, tidak layak, mati rohani. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia pilih saudara. Waduh Tuhan, kok bisa Tuhan. Dan pada waktu itu saudara menemukan harta yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tiba-tiba saudara melihat ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uangmu. Lebih berharga dari asetmu. Yang paling berharga adalah Yesus. Dan disitulah lihat ayat 33. Lalu bangun. Hidupnya berubah. Ada action. Jadi bukan cuma hanya kepala, hati, tangannya juga berubah. Itu yang terjadi. Saudara mau berubah hidupnya? Sering baca firman. Sering temukan Yesus. Sering melihat Yesus. Sehingga engkau bisa melihat Yesus di dalam masalahmu. Engkau melihat Yesus di dalam kesuksesanmu. Engkau melihat Yesus dalam kegagalanmu. Engkau melihat Yesus dalam semua berkat yang kau nikmati. Saudara tidak menjadikan berkat berhala. Tetapi Yesus menjadi poros dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Charles Spurgeon bilang begini. No man who merely skims the book of God, tidak ada seorang pun yang hanya cuma membaca bukunya Tuhan sekilas akan mendapatkan keuntungan darinya. We must dig. Kita harus menggali, menambang sampai kita menemukan harta karun yang tersembunyi. Saya mau katakan kepada saudara, kita butuh firman-Nya setiap hari karena setiap hari kita suka lupa. Itulah sebabnya Martin Luther berkata, I need to hear the gospel every day because I forget every day. Seringkali kita suka lupa. Kenapa? Karena kita lebih suka hati kita ini terpaut oleh dunia. Tetapi puji Tuhan, pada waktu saudara baca firman, saudara melihat harta terpendam yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Yang setuju katakan amin. Begitu mudah kita takut, begitu mudah kita khawatir, mengandalkan cara kita dan kekuatan kita. Itulah sebabnya kita terus membaca firman, merenungkan. Bukan supaya selamat saudara, bukan. Saudara sudah selamat, bukan untuk mempertahankan keselamatan kita, bukan. Tetapi supaya kita terus bisa menikmati Kristus dan hidup dengan perspektif surgawi dan memandang hanya kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin.
Saya mau memberikan sedikit ilustrasi terakhir, saudara, janji terakhir. Saya bisa minta Ronald di sini, Melisa di sini. Saya bisa minta, nah ini saudara. Nanti saya dikritisi lagi ya saudara ya. Ini kalau saya belum percaya Tuhan, nah ini lensa saya, gitu saudara. Coba pegang. Minggu lalu Joy Manik sudah menunjukkan, waktu saya belum bertobat, saya melihat kepada dunia. Saya punya hubungan dengan dunia, betul ya saudara? Ini yang saya sukai. Wah, nafsu dunia, berhala-berhala yang ada di dunia. Dan pandangan saya adalah pandangan dunia. Ini yang terjadi. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya yang mati rohani bisa percaya kepadanya, dipilih oleh Tuhan, melalui anugerah Tuhan. Saya diselamatkan sehingga saya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ada perubahan. Saudara, apa yang terjadi? Saya dilepaskan dari belenggu dosa. Saya mempunyai pandangan yang baru. Saya mempunyai pandangan Injil, natur baru, sehingga saya ketemu sama ini Yesus. Ya, ini Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Saya suka lupa. Kenapa? Saya sukanya begini loh saudara. Ayo, tahan aku ya. Nah ini loh. Waktu hari Minggu, wow, ya Tuhan, angkat tangan, lihat Yesus. Tetapi begitu Senin datang, begitu ada masalah, begitu ada masalah keuangan, begitu ada yang sakit, saudara, kita lihat apa? Dunia mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang-kadang bahkan begini saudara, ngelihat Yesus dengan lensa dunia. Sehingga apa yang aku bisa dapatkan dari Yesus? Keuntungan apa yang aku bisa dapatkan dari dia? Itulah sebabnya waktu saudara dengar Injil, ada terjadi perubahan perspektif. Waktu saudara baca firman, terjadi perubahan perspektif. Karena setiap kali saudara membaca firman, saudara melihat Yesus. Sehingga waktu saudara melihat kemuliaan Kristus, apa yang dunia tawarkan jadi suram dibandingkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga lama-lama saudara tidak lagi hidup di dalam Kristus, tapi melihatnya dunia. Bukan lagi living yang seperti ini, tetapi lama-lama dia tinggalkan itu. Dan saudara lihat Kristus 100%. Itulah sebabnya Ibrani 12 berkata, marilah kita memandang kepada Kristus. Supaya di dalam pertandingan ini, kita hanya melihat Kristus. Dia yang paling mulia, Soli Deo Gloria. Amin saudara.